Ya, alhamdulillah sehat juga Ibu ya, walaupun dalam keadaan cuaca hujan Bu ya. Iya. Ya hari ini. Nah Ibu, begini Ibu Puspa, yang ada tugas calon guru Kira untuk melakukan observasi pembelajaran teman sejawat Ibu. Oh, iya. Nah, saya minta tolong ke Ibu, nanti saya akan melakukan observasi di kelas yang Ibu ampu. Boleh Ibu? Oh iya, boleh Pak Agus. Gini Bu ya, jadi sebelum melaksanakan observasi, saya harus melakukan yang namanya pra-observasi Bu. Jadi di pra-observasi ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Ibu ya. Iya. Boleh Bu ya? Iya. Nah, yang pertama Ibu, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti saat pembelajaran di kelas itu apa? Jadi kan minggu-minggu ini saya akan berikan materi rencananya matriks Pak Agus ya. Nah, jadi saya harapkan itu mereka dapat menguraikan pengertian matriks, kemudian mereka dapat menentukan kode matriksnya, dan juga menyebutkan elemen-elemen yang ada pada matriks tersebut. Oh iya, jadi dari tujuan itu ada 3 Bu ya. Iya. Tentang pengertian matrik, kemudian kode matrik dan elemen matrik. Iya. Nah Ibu, untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai itu di bagian apanya Ibu? Saya rencananya itu area pengembangannya itu di bagian pengetahuannya Pak Gus ya. Jadi saya ingin mengetahui seberapa mereka menguasai pengertian matriks, kemudian menentukan kode matriksnya, dan juga menguraikan elemen-elemen yang ada pada matriks. Ya, jadi pengembangan yang ingin dicapai itu lebih terfokus ke pengetahuannya ya. Nah, kira-kira bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti di kelas itu? Jadi nanti siswanya itu rencananya saya bagi menjadi 3 kelompok Pak Agus ya. Ya, untuk strateginya itu saya menggunakan berdiferensiasi. Jadi ada kelompok audio, kemudian visual, dan juga kinestetik. Nah, untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok Pak Agus. Ya, dan untuk model pembelajarannya saya menggunakan problem based learning (PBL). Ya, itu. Menarik Ibu ya. Jadi Ibu nanti rancang pembelajaran di kelasnya itu strateginya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Kemudian metodenya adalah diskusi kelompok dan modelnya adalah PBL. Menarik sekali ini Bu. Nah, bagaimana dengan medianya Ibu? Tentu Ibu nanti menggunakan media pembelajaran juga kan? Ya, betul Pak Agus ya. Bisa dijelaskan? Jadi nanti untuk yang kelompok audio itu mereka akan saya bagikan link YouTube. Ya, bisa ya, biar bisa mereka dengarkan penjelasan yang ada di YouTube. Kemudian untuk visualnya rencananya saya akan membagikan bahan ajar. Jadi mereka bisa membacanya secara langsung. Dan untuk yang kinestetik, saya akan membuatkan alat peraga sederhana. Jadi nanti medianya itu Ibu juga berdiferensiasi ya Ibu ya. Ada alat peraganya untuk yang kinestetik, kemudian ada link YouTube untuk yang audio, dan untuk yang visual Ibu akan membuatkan berupa bahan ajar ya. Nah Ibu, tadi rancangan ini kan sangat rasanya Ibu sudah matang lah untuk melaksanakannya. Kira-kira kapan bisa Ibu lakukan dan di kelas mana itu? Itu sih rencananya segera Pak Agus ya. Kebetulan juga besok saya ada jam di kelas 11 di Kafe 1. Jadi rencananya saya akan terapkan mulai besok. Oh, jadi Ibu akan terapkan di kelas 11 di Kafe 1 besok Ibu ya? Saya akan ikut Ibu ya. Nah Ibu, terima kasih dari pertanyaan-pertanyaan itu sudah Ibu jelaskan dengan gamblang. Jadi saya tahulah kira-kira yang saya observasi itu seperti apa nantinya Ibu ya. Nah di sini saya juga perlu menyampaikan Ibu, setelah saya akan melakukan observasi, jadi nanti ada juga yang namanya pasca observasi Ibu ya. Jadi nanti didampingi dari TP namanya Ibu ya, pengajar praktek, nanti akan diberikan masukan-masukan tentang proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan ya. Mungkin seperti itu aja Ibu. Terima kasih ini atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu Ibu ya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi anak-anak.
kurungnya yang menghubungkan. Ini nama matriksnya, misalnya 10. Tapi gantung ibu maunya baris berapa, kolom berapa, kalian harus nah, silakan dipelajari dulu ya. Barisnya misalnya 4, kolomnya 3. Barisnya 4, kolomnya 3. Ya, barisnya 4, kolomnya 3. Baris 4 udah benar? Udah nih, udah benar. Coba sekarang ulang. Ambil semua elemen yang ada di baris kedua. Semua baris kedua. Yang mana baris kedua? Yang ini atau ini? Entar dulu. Coba udah bener nih 4 barisnya 4, kolomnya 3. Sudah benar. Benar. Enggak kebalik nanti. Enggak, sudah benar. Ya, coba ulang sekarang. Ambil yang baris kedua. Ya, semuanya. Ya. Coba sebutkan sekarang elemen di baris kedua ada apa aja? Yang 1, yang 6, sama 8. Oke, sama 8. Ya, betul. Sekarang taruh lagi. Bebas. Coba Mengadi ambil yang di kolom ketiga. Kolom ketiga. Ya, coba sebutin angkanya. 7, 8, 3, 10. Oke, silakan taruh lagi. Nah, sekarang sudah. Sekarang buat matriks yang ordonya 6 kali 4. Dah buat dulu 6 kali 4. Kalau sudah bilang sudah ya. Baris kedua kolom ketiga, lihat baris keduanya ya, ada 3, 1, 4, 2. Kemudian kolom ketiga ada 5, 4, 2. Yang mana dia? Dia harus ada di baris kedua kolom ketiga. Kita berapa?
dibalik. Coba ordo 6 kali 4 itu artinya barisnya 6, kolomnya 4. Ya, coba diatur dulu. Barisnya 6. Yang lain gimana ada pertanyaan? Sebentar presentasi di depannya tentang soalnya. Silakan dibuat dulu, dikerjakan. Sudah? Oke, sekarang minta Rizka. Coba ambil elemen yang terletak pada baris keempat, kolom kedua. Baris keempat, kolom kedua. Ya, berarti berapa? 5. Ya, bagus. Silakan taruh dulu. Coba Murah ambil elemen pada baris ketiga, kolom keempat. Baris ketiga, kolom keempat. Yuk, ketikkan dulu baris ketiga. Baris ketiga, kolomnya keempat. Ya, sudah benar? Gimana yang lain? Kenapa dia ngambilnya mana? Dia masih kembali berarti ini. Ini namanya baris keempat, kolomnya yang ketiga. Barisnya yang ketiga, minta barisnya yang ketiga, kolomnya keempat. Kolomnya keempat. Iya, ini baru betul. Jadi elemennya adalah 4. Yang lainnya mau nyoba nggak? Udah ngerti? Sudah ngerti nih? Ya, sekarang coba kerjakan maka PD yang ibu kasih tadi. Langsung jawab di sana ya. Kalau masih ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Kita presentasi. Silakan didiskusikan dulu latihan soalnya. Kalau mau ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya.
Soal nomor 1. Ulang. Siapa lagi mau nemenin ulang? Ya, 2 orang. Ya, silakan. Yang lainnya bisa diperhatikan ya. Mari kita simpulkan. Atau 2 3. Ya, karena presentasinya sudah selesai, sekarang untuk mengetahui seberapa pemahaman kalian, kita tarik kesimpulan dari materi pertemuan kali ini ya. Yang pertama tentang pengertian matriks. Siapa bisa menguraikan apa yang dimaksud dengan matriks? Wah, sudah lumayan banyak ya yang tahu. Coba Ariska, apa yang dimaksud dengan matriks? Matriks adalah susunan bilangan yang berbentuk segi panjang yang diatur dalam baris dan kolom dan ditulis di dalam kurung. Ya, betul ya. Kurung, tadi ada kata kurung. Kurungnya bisa menggunakan kurung apa kira-kira? Kurung? Kurung apa yang digunakan? Ya, kurung siku atau kurung biasa. Bisa menggunakan kurung siku dan kurung biasa. Kemudian ordo. Ordo itu apa? Apa kali apa kalau ordo? Apa? Baris kali kolom, ya betul ya. Dan bisa menentukan elemen-elemennya. Ya. Ya, jadi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu. Nah, mungkin ada yang mau merefleksikan bagaimana dengan pertemuan kita hari ini. Ya, Rani? Bisa berdiri, Rani ya? Bagaimana refleksi untuk pembelajaran kita hari ini? Karena saya dalam pelajaran ini lebih senang dan bisa mengerti banyak hal. Saya juga bisa tahu mana yang disebut baris, mana yang disebut kolom. Ya, silakan dulu. Ya, bagus ya. Ada lagi yang mau mengungkapkan? Atau sudah dicukupkan dulu untuk hari ini? Cukup. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, minggu depan untuk persiapan di rumah, anak-anak silakan pelajari materi penjumlahan dan pengurangan matriks. Ya, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Untuk Devi, silakan berdiri juga. Ada alasan. Sebelum kita memasuki pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi, Suksuma Niki. Terima kasih banyak Bu Puspa sudah menyempatkan waktu untuk mendampingi Tiang dalam kegiatan pasca observasi. Terima kasih juga kepada Pak Agus selaku PP Tiang yang sudah sabar membimbing Tiang selama niki. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya Iputu Agus Haryanta, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Jembrane, melaksanakan pasca observasi. Di sini saya akan melakukan pasca observasi kepada Ibu Puspa yang mengampu pelajaran matematika di kelas 11 di KP1. Ibu Puspa, bagaimana kabarnya Ibu? Ya, sehat, Pak. Sehat. Bagus. Iya, itu
Bung Karyo juga sehat Bu ya, walaupun dalam suasana libur gandungan masih tetap semangat Ibu ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Nah Ibu, sebelumnya yang sudah melaksanakan pra-observasi dan observasi di kelas. Nah saat ini kita akan melaksanakan tahapan pasca observasi Bu Puspa. Nah di sini ada beberapa pertanyaan yang ajukan Ibu Puspa, nanti mohon dijawab sesuai keadaannya Bu Puspa. Yang pertama Ibu, saat melaksanakan observasi di kelas, waktu itu kita laksanakan di kelas 11 di KP 1, bagaimana perasaan Ibu saat proses pembelajaran berlangsung saat itu Ibu? Ya, sebenarnya waktu pembelajaran itu saya agak tegang sedikit ya kan, karena diawasi gitu. Kemudian tapi setelah selesai pembelajaran saya semangat lagi gitu. Karena melihat antusias siswa juga mengikuti pembelajaran waktu itu sangat antusias gitu Pak Agus. Jadi sudah melegakan sekali, perasaan saya senang. Jadi di awal mungkin Bu ya, ya. agak tegang sedikit, tapi selanjutnya sudah lebih bersemangat Ibu ya. Oke, terima kasih Ibu Puspa. Kemudian Ibu Puspa bisa ceritakan kembali tujuan pembelajaran dan area pengembangan pembelajaran yang Ibu lakukan saat itu, mungkin bisa diceritakan kembali Ibu. Ya, jadi waktu itu di kelas 11 DKV 1 saya mengajarkan materi tentang matriks. Ada 3 tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu siswanya dapat memahami pengertian dari matriks, kemudian menyebutkan elemen-elemen matriksnya, dan mengetahui orde matriksnya. Nah, untuk area pengembangannya saya lebih fokuskan ke pengetahuan siswanya Pak Agus. Jadi saya menggunakan pembelajaran diferensiasi, di mana siswanya itu dibagi menjadi 3 kelompok. Ada audio, video, dan kinestetik. Nah, untuk audionya ini saya memberikan mereka link YouTube terkait dengan pembelajaran matriks. Kemudian untuk visualnya saya berikan mereka bahan ajar yang telah saya susun. Kemudian untuk kinestetiknya saya memberikan mereka alat peraga sederhana yang bisa mengetahui elemen matriksnya. Seperti itu Pak Gus. Oh iya. Jadi dari tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi, jadi bisa yang simpulkan bahwa Ibu tujuannya ada 3 kalau tidak salah Ibu ya. Tadi ada tentang pengertian matrik, kemudian elemen matrik dan kode matrik. Nah, kemudian Ibu menggunakan proses pembelajaran berdiferensiasi ya. Ibu bagi menjadi 3 kelompok, yaitu audio, visual, dan kinestetik ya Ibu ya. Oke Ibu. Nah, menurut Ibu dari proses pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan dan terapkan, apakah area pengembangan yang sudah Ibu rancang tersebut menurut Ibu ini sudah berhasil Ibu terapkan di kelas 11 TKP 1 atau belum? Nah, mungkin Ibu bisa ceritakan menurut Ibu sudah berhasil atau belum? Ya, jadi dari 3 kelompok itu ya, yang sebenarnya yang lebih antusias itu yang kinestetik, karena mereka kan langsung penerapan di alat peraganya itu. Kemudian waktu yang audio kan saya bagikan link YouTube nih. Ada sih beberapa siswa yang harusnya menonton videonya, tapi ada yang malah buka aplikasi yang lain seperti itu bagus. Tapi untuk visual sudah mau mereka membaca materi bahan ajar yang sudah saya berikan. Jadi menurut Bu Puspa dari 3 kelompok ini keberhasilannya beragam Bu ya. Jadi yang paling antusias mungkin di kelompok kinestetik ya, karena dia menggunakan peraganya ya, peraga walaupun sederhana ya, tapi saat saya observasi juga kelihatannya dia lebih bersemangat ya Bu ya. Nah, kalau bisa Ibu kasih poin ini Bu ya, proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan itu kira-kira dari rentang 1 sampai 10, kira-kira Ibu bisa kasih poin berapa untuk proses pelajaran yang sudah Ibu laksanakan?
Kalau menurut Tiang ya pribadi itu mungkin baru di angka 7 ya Pak Agus ya. Soalnya kan masih ada siswa yang kurang memperhatikan. Misalnya itu udah tadi saya yang link YouTube itu mereka malah buka aplikasi yang lain. Karena kan saya tidak terlalu fokuskan ke kelompok itu aja. Jadi saya keliling ke kelompok yang lain juga gitu kan. Jadi ada beberapa siswa yang kecele gitu, buka aplikasi lain gitu. Versi di audionya gitu Iya, ya. betul. Nah, Ibu Bu Puspa, dari proses pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan, menurut Ibu ada nggak kendala-kendala atau tantangan yang Ibu hadapi selama proses pembelajaran tersebut? Jadi untuk tantangan mungkin saya harus mempersiapkan itu ya, maksudnya untuk materi yang lain, alat peraganya kayak gimana nanti lagi gitu. Kemudian itu udah gimana caranya yang pakai HP ini Pak Agus. Soalnya kan saya nggak bisa kontrol siswanya satu-satu. Gimana caranya biar dia lebih fokus tuh lagi ke video yang saya bagikan gitu Pak Agus. Jadi menurut Ibu kendala atau tantangannya terutama pembagian link YouTube itu tidak semua anak yang fokus untuk menonton tentang proses pembelajarannya itu ya. Nah, dari kendala atau tantangan yang Ibu hadapi, kira-kira kedepannya strategi apa yang Ibu perlu perbaiki atau perubahan apa yang akan Ibu lakukan? Kemungkinan saya tuh akan memilih nyari video yang lebih menarik lagi gitu biar siswanya lebih antusias. Kemudian kalau bisa kan kalau diajak nonton bareng gitu Pak Agus pakai layar. Ya soalnya waktu ini itu kan pakai HP, jadi kan mereka lebih cenderung ada sih beberapa siswa yang buka aplikasi lain gitu, 1-2 orang. Bagaimana dengan yang misalkan untuk visualnya Ibu? Kelompok visualnya? Nah, visualnya sih karena membaca Pak Agus ya, kemudian langsung ada lembar kerjanya, mereka mau sih Pak Agus berarti yang Ibu lebih akan lakukan perubahan itu di kelompok yang audionya ya. Nah, Ibu Puspa sangat menarik sekali ya, sangat luar biasa apa yang Ibu sudah rencanakan. Ada perubahannya juga nanti untuk terutama yang di kelompok audio ya Bu ya. Nah, kira-kira kapan Ibu Puspa akan melakukan rencana perubahan dan menerapkannya Ibu? Mungkin di kelas mana lagi yang perlu Ibu lakukan? Ini kan masih libur sekolah Pak Agus ya, rencananya sih mungkin setelah libur ini, setelah Hari Raya Nyepi gitu. Coba saya terapkan dulu di kelas yang sama mungkin dulu, kalau memang sudah rasanya bisa diterapkan kelas lain baru jadi. Oke, jadi Ibu rencananya segera Bu ya, setelah libur Nyepi ini Ibu akan menerapkan perubahan atau perbaikan yang Ibu laksanakan Bu ya. Nah, luar biasa sekali Bu apa yang Ibu rencanakan, semoga nanti bisa memperbaiki proses pembelajaran di kelas 11 TKP 1 maupun di kelas lain yang Ibu ampungi. Nah, terakhir Ibu, kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan dari pengalaman Ibu di observasi selama proses pembelajaran di kelas Ibu? Ya, jadi menurut saya pribadi Pak Gus ya, pembelajaran berdiferensiasi itu sangat bagus diterapkan di kelas karena kan mereka itu memang dibagi sesuai dengan kemampuan belajarnya mereka. Ada yang lebih tertarik ke audio ataupun visual dan kinestetiknya, jadi mereka lebih antusias lah mengikuti pembelajaran dengan model problem based learning juga, kemudian metode diskusi yang diterapkan. Dengan pembelajaran berdiferensiasi ini siswanya lebih antusias Pak. Jadi dari apa yang Ibu sudah simpulkan, jadi dapat yang simpulkan kembali Bu ya. Jadi menurut Ibu dengan pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu bagi menjadi 3 kelompok sesuai profil belajarnya ya Bu ya, yaitu yang audio, visual dan kinestetik, anak-anak lebih bersemangat gitu ya. Terima kasih Bu Puspa sudah meluangkan waktunya. Semoga kedepannya kita bisa lagi berkolaborasi. Nanti yang lihat juga bagaimana penerapan yang Ibu sudah rencanakan. Semoga kerjasama ini tidak berhenti sampai di sini Bu ya. Nanti kedepannya kita bisa berkolaborasi untuk perbaikan proses pembelajaran Bu ya.
Oke, terima kasih banyak Bu Puspa. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Demikian proses wawancara pasca observasi tiang sinap untuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Selamat pagi.